Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11, ada Bagas dengan NIM 4112320016. Ada saya sendiri Asep Mulia Sulasa 4112320058. Dan ada Uus Noviana dengan NIM 4112320074. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema rancang bangun sistem menu restoran berbasis data. Adapun metode yang kita pakai yaitu metode waterfall, yaitu sebagai metode pengembangan sistem. Kemudian ada fishbone untuk menganalisa akar penyebab masalah. Kemudian ada SRS, software requirement specification, untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem. Kemudian ada UML, Unified Modeling Language, untuk memodelkan sistem, serta ada testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pada sistem ini pelanggan cukup melakukan scan QR code di meja restoran menggunakan smartphone, kemudian memilih menu dan mengirimkan pesanan secara langsung. Selanjutnya admin dapat mengelola menu, stok, harga, serta laporan pesanan melalui dashboard. Next. Adapun latar belakang dan tujuan, yaitu cara memiliki beberapa problem, di antaranya ada menu sudah rusak atau hilang, harga dan daftar menu sulit diperbarui, pelayanan harus mencatat pesanan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan. Saat restoran ramai, pelanggan harus menunggu lebih lama. Selain itu, pelanggan saat ini menginginkan pelayanan yang cepat dan praktis. Oleh karena itu dibuatlah sistem menu berbasis web. Tujuan sistem ini itu membangun aplikasi web menu yang interaktif dan mudah digunakan. Kemudian menyediakan fitur pemesanan online di area restoran. Kemudian membantu admin memperbarui menu dan melihat status pesanan secara real time. Adapun output dari ini yaitu website menu, ada dashboard admin dan dokumentasi pengujian. Next. Adapun metode pengembangan, kami menggunakan waterfall, yaitu pengembangan dilakukan secara urut dari analisa sampai pemeliharaan. Yaitu pertama ada analisis, yaitu masalah, kemudian kebutuhan dan SRS. Ada desain, itu database, UI dan UML. Kemudian ada implementasi, yaitu ada kode web menu, dan keempat ada deployment, yang kelima ada testing melalui black box dan UAT. Yang keenam ada maintenance, itu perbaikan dan update menu. Next. Adapun analisis masalah dengan fishbone. Di sini ya, masalah utama yaitu proses pemesanan restoran masih lambat dan kurang efisien. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu pelayan sering mengalami kesalahan dalam mencatat pesanan. Terjadi penumpukan antrian pesanan saat jumlah pelanggan meningkat. Kemudian ada faktor metode, yaitu proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Alur kerja berulang dari pelanggan ke pelayan, lalu ke dapur, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian ada faktor media, yaitu restoran masih menggunakan menu berbentuk kertas, menu mudah rusak dan kurang fleksibel untuk diperbaharui. Kemudian ada faktor sistem, yaitu belum tersedia dashboard untuk memantau status pesanan, dan informasi pesanan sulit dipantau secara langsung oleh pelanggan melalui staff. Kemudian ada faktor data, yaitu data stok dan harga menu belum diperbarui secara real time. Kemudian berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian informasi kepada pelanggan, yaitu ada kemudian ada faktor lingkungan. Pada jam sibuk terjadi antrian pelanggan yang panjang, beban kerja staf meningkat sehingga pelayanan menjadi lebih lambat. Next. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Itu dibagi beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional, yaitu pelanggan melihat menu berdasarkan kategori, kemudian pelanggan memilih item, jumlah, dan catatan. Kemudian sistem membuat pesanan berdasarkan nomor meja. Kemudian admin include menu, kategori stok, dan harga.
Kemudian dapur atau kasir memperbarui status pesanan. Adapun kebutuhan non fungsional yaitu respon halaman cepat dan mudah digunakan. Kemudian tampilan responsif untuk HP atau tablet atau laptop. Kemudian ada login admin aman dengan hak akses. Ini ada data pesanan tersimpan rapi di database. Kemudian ada antarmuka konsisten dan mudah dipelajari. Kemudian ada daftar sistem, yaitu ada pelanggan, ada admin restoran, ada kasir, dan ada dapur atau kitchen staff. Kemudian ada batasan dalam sistem ini, yaitu digunakan di restoran, pemesanan terikat nomor meja, pembayaran dapat dilakukan di kasir. Next. Kemudian ada SRS, yaitu Software Requirement Specification, itu ringkasan kebutuhan terstruktur untuk sistem e-menu. Di sini ada Reg 001, itu sistem menampilkan daftar menu, kategori, foto, harga, dan status stok. Prioritasnya itu tinggi. Kemudian prioritas penerimaan, menu tampil benar dan item kosong diberi label habis. Kemudian ada Reg 002, pelanggan dapat menambahkan menu ke keranjang dan mengubah jumlah. Prioritasnya tinggi, yaitu total harga otomatis berubah sesuai jumlah. Kemudian ada Reg 3, pelanggan dapat mengirim pesanan berdasarkan nomor meja dengan prioritas tinggi. Pesanan tersimpan dan muncul di dashboard admin atau dapur. Kemudian ada Reg 004, yaitu admin dapat tambah, ubah, hapus menu dan kategori. Berprioritas tinggi, yaitu perubahan data tampil pada halaman pelanggan. Kemudian ada Reg 005, yaitu sistem menyediakan laporan pesanan berdasarkan tanggal. Itu prioritasnya sedang, laporan dapat difilter dan direkap. Next. Kemudian halaman use case diagram akan dijelaskan oleh saudara Bagas. Terima kasih. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pelanggan merupakan pengguna yang melakukan pesanan makanan atau minuman melalui sistem. Aktivitas yang dapat dilakukan pelanggan adalah scan QR dan lihat menu, yaitu pelanggan memindah scan QR di meja untuk melihat daftar menu. Kelola keranjang yaitu memilih menu yang diinginkan, menambah atau mengurangi jumlah pesanan. Kirim pesanan yaitu mengirimkan pesanan yang telah dipilih ke sistem agar diproses oleh restoran. Selanjutnya admin yang bertugas mengelola data dan memantau jalannya sistem. Admin memiliki beberapa fungsi, yaitu kelola menu, kategori untuk menambah, mengubah, atau menghapus menu serta kategori makanan. Konfirmasi bayar yaitu memverifikasi pembayaran yang dilakukan pelanggan. Lihat laporan untuk melihat laporan transaksi dan data penjualan. Kelola status pesanan yaitu mengubah status pesanan, misalnya diproses, sedang, dibuat, hingga selesai. Itu ada dapur atau kasir. Aktor terakhir adalah dapur dan kasir. Tugas utamanya adalah mengakses fitur kelola status pesanan sehingga mereka dapat mengetahui pesanan yang masuk dan memperbarui statusnya sesuai proses pembuatan makanan hingga pesanan siap disajikan. Hubungan antar use case pada diagram ini juga dapat terhubung, yang berarti suatu proses selalu membutuhkan proses lain. Contoh, sebelum pelanggan mengirim pesanan, pelanggan harus terlebih dahulu mengelola keranjang. Begitu juga untuk mengelola keranjang, pelanggan harus lebih dulu melihat menu melalui QR code, yang berarti suatu proses merupakan fitur tambahan atau kondisi tertentu. Pada diagram ini, fitur lihat laporan merupakan pengembangan dari proses pengelolaan data yang dilakukan admin. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada activity diagram pesanan. Pelanggan memulai pesanan. Proses dimulai ketika pelanggan memindai QR code yang tersedia di meja restoran. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar menu yang tersedia. Memilih menu. Selanjutnya, pelanggan memilih makanan atau minuman yang diinginkan. Kemudian menentukan jumlah pesanan. Setelah semua menu dipilih, pelanggan mengirimkan pesanannya ke sistem. Sistem memproses pesanan. Setelah pesanan dikirim, sistem melakukan validasi data seperti memastikan menu masih tersedia dan data pesanan sudah lengkap. Jika valid, sistem akan menyimpan pesanan ke dalam database. Pesanan diteruskan ke dapur. Setelah berhasil disimpan, sistem akan mengirimkan informasi pesanan ke bagian dapur hingga pesanan dapat segera diproses. Lalu dapur memproses pesanan. Bagian dapur menerima pesanan, kemudian mulai menyiapkan makanan atau minuman sesuai pesanan pelanggan. Setelah selesai, status pesanan diperbarui menjadi selesai atau siap disajikan. Sistem memperbarui status dari dapur akan langsung diperbarui oleh sistem hingga pelanggan maupun admin dapat mengetahui perkembangan pesanan secara real time. Itu proses selesai dan status diperbarui, alur aktivitas berakhir. Di sini ada sequence diagram pesanan yang dimana pelanggan memulai proses memindai QR code yang ada di meja restoran. Setelah QR code dipindai, sistem akan menampilkan menu digital kepada pelanggan. Pelanggan memilih menu atau makanan atau minuman yang diinginkan, kemudian menambahkan menu ke keranjang, mengisi jumlah atau catatan tambahan jika diperlukan, dan setelah selesai pelanggan melakukan konfirmasi pesanan. Sistem memproses pesanan dari pelanggan. Sistem akan menyimpan data pesanan ke database melalui validasi stok untuk memastikan menu masih tersedia, membuat atau menghasilkan nomor order secara otomatis, mengisi data pesanan ke bagian dapur. Lalu dari dapur menerima pesanan yang dikirim oleh sistem, kemudian mulai menyiapkan pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu setelah itu update selesai pesanan, dapur mengirimkan informasi status kembali ke sistem. Sistem kemudian memperbarui status pesanan, misalnya menjadi sedang diproses, siap diambil, atau selesai. Lalu ada pelanggan memilih melihat status pesanan secara real time melalui aplikasi atau halaman e-menu, sehingga pelanggan mengetahui perkembangan pesanannya tanpa perlu bertanya kepada pelayan. Lalu di sini ada kelas diagram pesanan. Yang pertama itu kelas pelanggan. Kelas pelanggan menyimpan informasi mengenai pengguna seperti ID pelanggan dan nomor meja. Selain itu, pelanggan memilih beberapa fungsi seperti memindai QR code, memilih atau menambah menu ke keranjang, dan mengirim pesanan ke sistem. Itu ada kelas pesanan. Kelas pesanan merupakan kelas utama untuk menyimpan data transaksi. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID pesanan, waktu pesanan, status pesanan, dan total harga. Kelas ini juga memiliki fungsi untuk menghitung total harga berdasarkan menu yang dipilih. Lalu ada kelas menu. Kelas menu berisi informasi setiap menu yang tersedia di restoran seperti ID menu, nama menu, harga, dan stok. Selain menyimpan data, kelas ini juga memiliki fungsi untuk memperbarui stok ketika terjadi transaksi. Itu ada kelas admin untuk menyimpan data administrator
seperti ID admin dan username. Admin memiliki fungsi untuk mengelola data menu serta melihat laporan transaksi yang ada pada sistem. Kelas dapur bertugas menangani proses pembuatan pesanan. Dapur memiliki fungsi untuk memperbarui status pesanan, misalnya dari diproses, sedang dibuat, hingga selesai. Hubungan antar kelas pada diagram ini adalah pelanggan membuat pesanan. Artinya setiap pelanggan dapat membuat satu atau lebih pesanan. Pesanan berisi menu, sehingga satu pesanan dapat terdiri dari beberapa menu. Admin mengelola menu, yaitu bertanggung jawab menambah, mengubah, atau menghapus data menu. Dapur memproses pesanan, menerima pesanan, dan memperbarui statusnya selama proses pembuatan makanan. Lalu di sini ada desain data dan tampilan sistem. Itu ada tabel user yang menyimpan data pengguna seperti ID, nama, email, password, dan role. Role digunakan untuk membedakan hak akses, misalnya sebagai admin atau pengguna. Itu ada tabel kategori yang berisi data kategori menu seperti makanan, minuman, atau dessert. Tabel menu itu menyimpan informasi setiap menu seperti nama menu, kategori, harga, stok, dan foto menu. Tabel meja yang berisi data nomor meja serta QR code yang digunakan pelanggan untuk mengakses menu digital. Itu ada tabel order yang menyimpan informasi transaksi seperti ID meja, total pembayaran, status pesanan, dan tanggal pesanan. Tabel order item yang berisi data setiap pesanan seperti menu yang dipilih, jumlah pesanan, catatan tambahan, dan subtotal. Dengan struktur database ini, semua data dapat tersimpan secara rapi dan saling terhubung sehingga proses pemesanan dapat berjalan dengan baik. Tampilan kedua itu untuk pelanggan. Pada bagian kanan terdapat fitur tersedia bagi pelanggan, yaitu scan QR code untuk membuka menu digital, melihat daftar menu beserta detailnya seperti harga dan deskripsi, menambahkan menu ke keranjang pesanan, melakukan konfirmasi order sehingga pesanan dikirim ke sistem dan diproses oleh restoran. Ada dashboard admin, yaitu grup menu atau kategori sehingga admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data menu. Mengelola status order agar admin dapat memantau, memperbarui status pesanan pelanggan. Melihat laporan penjualan sehingga admin dapat mengetahui jumlah transaksi dan hasil penjualan berdasarkan periode tertentu. Selanjutnya ini ada testing dengan menggunakan strategi atau contoh kasus uji. Di sini saya menggunakan testingnya itu dengan black box testing untuk menguji fungsi sistem tanpa melihat kode program. User acceptance testing atau UAT untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada testing regression testing untuk memastikan bahwa setelah ada perubahan atau penambahan fitur, fungsi yang sudah berjalan tetap bekerja dengan baik. Contoh kasus ujinya itu pada tabel tersebut beberapa contoh pengujian yang dilakukan, yaitu TC001 fitur menu. Skenarionya itu pengujiannya adalah penampilan daftar menu berdasarkan kategori. Data uji menggunakan kategori makanan. Hasil
Yang diharapkan adalah sistem dapat menampilkan menu sesuai kategori yang dipilih. TC02 fitur keranjang. Pengujian dilakukan dengan menambahkan 2 item ke dalam keranjang. Hasil yang diharapkan adalah data berhasil disimpan dan langsung tampil pada daftar menu. TC05 validasi data. Pengujian dilakukan dengan memasukkan jumlah pesanan bernilai 0 atau kosong. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak data tersebut dan menampilkan pesan kesalahan agar tidak terjadi input yang tidak valid. Yaitu ada kriteria atau kelulusan pengujian. Di bagian bawah terdapat kriteria keberhasilan pengujian. Sistem dinyatakan siap digunakan apabila seluruh test case dengan prioritas tinggi berhasil atau lulus, tidak ditemukan bug kritis yang masih terbuka, dan hasil user acceptance testing atau UAT telah disetujui oleh pengguna. Kesimpulan dan rekomendasi. Sistem menu web membantu mempercepat proses pesanan dan mengurangi kesalahan pencatatan. Waterfall digunakan agar kebutuhan desain, implementasi, dan pengujian terdokumentasi jelas. Fishbone menunjukkan akar masalah utama, proses manual, media menu, data stok, dan antrian. Dokumentasi SRS, UML, database, dan testing menjadi dasar pembangunan sistem yang terukur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.